Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 10 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya bahasnya pada waktu sesi 1 break ya. Sekarang jamnya jam 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa saya bahas pada saat sesi 1 break? Karena kalau saya bahas pada saat sesi 1 break ya. Jadi setelah saya bahas, kemudian saya upload di YouTube ya. Kalian bisa menonton ya. Jadi misalnya kalau masih bagus sesuai dengan yang saya sebutkan, masih berada di garisnya yang sudah saya berikan, ya kan, di sanalah kesempatan untuk buy sebelum marketnya tutup ya. Seperti sebelumnya ya, SMRA sudah saya sebutkan kemarin. Jadi yang rajin nonton mencatat ya boleh langsung buy karena sudah berhasil naik ke atas berapa ya. Atau kalau misalnya masih belum ya, kan saya sudah sebutkan naik ke atas garis berapa barusan buy ya, seperti itu ya. Atau buy-nya bertahap sudah saya sebutkan. Jadi jangan salah paham karena ada beberapa yang bilang, Pak Sunar grafiknya kok beda antara yang dibahas gitu ya. Ya beda karena kan penutupan dengan yang saat sesi satu break kan belum tentu sama karena sesi kedua kan dia bisa naik turun gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini bagian kedua 8 saham tadi sudah bahas 8 saham di bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi bagian pertama saya sudah bahas BBRI, BBCA, SCI, BMRI, BBNI, SMRA dan EMTK ya, sebentar. EMTK dan SMMT ya, seperti itu ya. Jadi ada 8. Untuk yang sekarang saya mulai langsung dengan PTBA ya, seperti itu ya. Jadi PTBA bagaimana Pak Sunar? Ada dua pilihan ya. Yang pertama, kalau Anda sudah punya, memang trailing stopnya saya sebutkan ada dua garis ya, 3480 dan 3290. Jadi hari ini kan low-nya sempat di bawahnya 3480. Memang kalau sudah jual 50% ya, saya selalu sarankan seperti itu ya. Ya nggak apa-apa. Buybacknya, strateginya kalau sudah jual, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas high-nya kemarin ya. Strateginya seperti itu. Jadi high-nya kemarin kan 3620. Kalau mau buyback ya, kalau sudah jual sebagian atau jual semuanya, naik ke atas 3620 silakan buy. Buy-nya tetap saja sama ya, bertahap aja, naik ke atas 3710 tambah lagi, breakout ke atas high-nya 3760 tambah lagi ya, atau average up ya. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 3930 dan 4250 seperti itu ya. Lah Pak Sunar, apakah nggak ketinggian ya seperti itu ya? Nah, kalau Anda takut ketinggian, ya mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja, istilahnya nyicil ya kalau yang belum punya ya. Atau tunggu buy weakness sudah saya gambarkan di 3290 atau 3100. Yang di bawah sekali ini saya hapus ya. Karena kalau sudah turun di bawahnya 3100 jangan buy on weakness karena dia ada kemungkinan sudah selesai euforionya gitu ya. Dia ada kemungkinan turun lagi sampai testing area 2800 yang jauh di bawah ya. Jadi dua buy on weakness itu artinya kalau dia turun koreksi di bawahnya, kalau dia berhasil naik barusan kita buy. Kalau misalnya nggak sampai nyentuh 3290 tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 3480 garis berikutnya ya di sana kesempatan untuk buy. Mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau sudah berhasil naik ke atas high-nya kemarin 3620 tambah lagi atau average up ya, naik ke atas 3710 tambah lagi dan seterusnya. Jadi strateginya seperti itu. Jangan bingung terus karena seringkali di grup saya ya sudah saya berikan videonya, analisanya sudah saya berikan masih tanya, "Oh Pak Sunar, hold atau enggak, take profit atau enggak?" gitu ya. Padahal sudah diberikan garisnya ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garisnya kapan kita pasang trailing stop atau di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi atau rebound, kalau kita mau tambah lagi atau average up di mana ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi tinggal ikutin aja, sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut candle merah Pak Sunar nanti dia bakalan turun. Belum tentu. Jadi strateginya kalau takut ya seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, tunggu breakout dari high-nya kemarin, buy-nya bertahap aja. Kalau dia breakout lagi ke atas 3760 yang mana adalah highest-nya di sini ya. Nah, itu jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up karena masih bisa naik lagi. Targetnya di 3930 dan 4250. Nah, 3930 dan 4250 dari mana ya? Saya mundur ke belakang jauh banget ya. Ini ya. Jadi masih ada targetnya ke sana 2019 sebelumnya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting adalah tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Itu yang kata kuncinya ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Pegas. Nah, Pegas di sini dia setelah koreksi mendadak ya kemarin ya tajam banget ya. Nah, harusnya sih kalau yang ngikutin saya sudah pasang trailing stopnya di 1600 karena sudah saya gambarkan garis-garisnya ya seperti itu ya. Jadi di sini apakah buyback sekarang Pak Sunar? Area buy on weakness itu bagi yang mau buyback atau yang belum punya kalau mau buy on weakness di 1475. Jadi tunggu kalau dia koreksi di bawah 1475 berhasil rebound di sanalah kesempatan kita untuk buy.
Ini MA20 kalau kita sabar biasanya dia testing seperti ini ya, testing turun kemudian diberi rebound. Nah, posisi sekarang kan candlenya hijau. Mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya atau trading stopnya pakai yang low-nya hari ini ya, 1510. Jadi kalau turun di bawahnya 1510, jual dulu sebagian, turun di bawahnya 1475, jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 1475, turun di bawahnya, dia resiko testing area support berikutnya di 1405. Jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan, harusnya nggak terlalu takut ya. Mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja. Dalam arti kalau mau buy sekarang, kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas harinya hari ini 1560, boleh tambah lagi atau average up ya. Sejauh dia di atas 1475, sebenarnya untuk Pegas ini masih cukup bagus uptrendnya ya. Jadi koreksi itu wajar, fluktuasinya tinggi wajar ya, karena sebelumnya dia naiknya tinggi. Kalau kita lihat di sini ya, ini juga bentuk candlenya dia ekor panjang ke bawah dan ekornya panjang ke atas ya, walaupun nggak sepanjang di bawah ini, tapi lumayan panjang ya. Jadi fluktuasinya memang tinggi. Nah, kalau fluktuasinya tinggi gini, kalau dia turun ya pasang aja trailing stopnya bertahap aja, atau stop lossnya pasangnya agak jauh ya, seperti itu ya. Kalau berani nanggung risikonya, ya tergantung risiko profil masing-masing lah ya. Ada yang mampu sanggup sampai terima resiko 20% ya, silakan pasang stop loss 20%. Tapi kalau saya bilang sih bertahap aja ya, seperti itu ya, enak ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Java. Jadi Java di sini memang sebelumnya saya sudah buy on weakness ya. Nah, jadi sebelumnya saya loss. Untungnya belum kena stop loss 1545 ya. Jadi akhirnya saya profit juga ya. Nah, untuk Java ini saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, average saya di Java di 1598 ya. Nah, jadi lumayan profitnya. Nah, kesempatan di sini memang di sini dia testing area 1545 ya. Area buy and saya sebutkan di 1670 ya. Jadi sebelumnya saya sudah istilahnya bottom fishing di sini ya. Memang masih resiko ya kalau buy sekarang ya, walaupun ini candlenya panjang seperti ini ya. Cara saya sih buy-nya tunggu aja, kalau dia naik ke atas 1670 buy, atau tambah lagi kalau yang sudah punya ya, mau tambah lagi naik ke atas 1670, tambah lagi naik ke atas 1720, tambah lagi dan seterusnya. Kalaupun mau buy sekarang nggak apa-apa Pak Sunar, saya buy-nya bertahap aja mulai dari sekarang, ya boleh saja, saya nggak ngelarang selama di atas 1545 ya. Ini kata kuncinya, ini sudah saya tebalkan garisnya ya. Selama dia ditutup di atas 1545 untuk Java ini sebenarnya masih ada harapan ya. Memang sebelumnya kekhawatiran mengenai pakan ternak ya, harganya mulai naik ya. Tapi menurut saya sih harga ayam dan juga harga telur menurut saya sekarang nggak murah ya, seperti itu ya. Telur aja untuk ayam kampung saya belinya masih sekitar 2000 sampai dengan 2600 ya, tergantung naik turun ya. Kadang-kadang bisa dapat murah, nggak dapat murah ya sekitar 2400 1500 seperti itu ya. Untuk 10 butirnya ya kalau ayam kampung ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk Java ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif. Mau buy sekarang ya bertahap aja, naik ke atas 1670 tambah lagi atau average up ya. Jadi santai aja. Strateginya seperti itu ya. Jadi kalau dia gagal jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BSDE. Jadi kemarin ada beberapa saham properti yang sudah saya bahas ya. Jadi sudah yang rajin ngikutin saya harusnya di BSDE ini sudah mulai buy ya. Sudah saya sebutkan ya. Memang sebelumnya masih resiko, mau buy sekarang sih boleh aja ya, 1015 tadi sudah sentuh. Sebenarnya kalau mau buy sekarang lebih baik tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 1015 buy ya. Target berikutnya di 1080, berikutnya lagi di 1150. Jadi buy-nya bertahap aja. Karena kalau buy sekarang tanggung ya. Tadi kalian kalau dia berhasil breakout ke atas 1015 buy. Nah, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang ya bertahap aja, atau kalau misalnya Pak Sunar saya mau tunggu buy on weakness ya, siapa tahu dikasih murah ya. Ya tunggu aja di 930 atau 960 ya. Tapi menurut saya sih lebih baik di 960 aja ya. Jadi artinya kalau dia koreksi di bawah 960, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 960 barusan kita buy ya. Jangan 930 terlalu bawah ya. Jadi tujuannya kenapa? Kalau kita buy on weakness, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul. Kalau dia masih turun ya ada kemungkinan bisa balik lagi ya, testing area 885 ya, swing low di sini ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Sebelumnya ada formasi kurang lebih seperti double bottom ya, akan terbentuk ya. Saya bilangnya sebelumnya akan terbentuk, tapi dia kan gagal ya. Nah kali ini kalau dia breakout ke atas 1015, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up kalau Anda trading ya, seperti itu ya. Ya naik lagi ke atas 1080 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja, karena terus terang aja menurut saya bisnisnya masih cenderung lesu ya, seperti itu untuk properti ya. Seperti itu ya. Nggak tahu di grup saya ada yang make kejuk ya, katanya properti bakalan booming, katanya ada yang pengungsi dari Ukraina mau beli properti di Indonesia. Oh jauh banget ya
dari Ukraina ke Indonesia hanya beli properti mengungsi ya, jauh banget ya. Padahal negara tetangganya dia kan ada di Polandia ya. Dan seperti itu ya. Ya itu menurut saya sih ya cuk aja lah, bercanda lah, jangan dianggap serius seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan dia naik seperti itu. Ini volumenya juga mendukung ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa pasang stop dan stop loss ya, kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk UNTR. UNTR sudah saya sebutkan buy weakness di 26325. Itu bagi yang belum punya sebelumnya. Jadi kalau mau buy silakan. Memang stop lossnya agak jauh ya, di 25300. Jadi kalau mau buy weakness, buy sekarang boleh, tapi bertahap aja, naik ke atasnya 26800 tambah lagi, naik ke atas 27125 tambah lagi. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kemarin koreksinya tajam ya, kita jangan terlalu takut ya. Memang wajar aja, sebelumnya dia naiknya tinggi ya, jadi pada take profit atau seperti apa gitu ya. Jadi di sini kalau dia naik lagi ke atas hari ini, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Ini buy and sudah saya sebutkan. Kalau misalnya nggak berani beli sekarang ya, tunggu aja buy and berikutnya lagi di 25300 atau 24175, itu maksimum ya. Kalau misalnya nggak berani buy and sekarang ya, seperti itu ya, tunggu aja di 25300 atau 24175. Uptrendnya masih cukup bagus. Ini kalau sudah saya gambarkan ada formasi rounding bottom ya. Ini besar ya. Jadi rounding bottom besar di sini ya. Ini kalau dia breakout ke atas 28475 yang mana masih memungkinkan ya. Targetnya bisa sampai 40500 ya. Tinggi banget Pak Sunar. Wah. Apa mungkin ya? Bicara mengenai ketinggian ya. Kalau di saham itu selama uptrendnya masih bagus, dia masih ada potensial naik. Kadang-kadang koreksi itu juga wajar ya, seperti itu ya. Nah, di sini dari bawah ya, dia naik terus ini koreksinya lumayan dalam ya. Tapi disinilah keuntungannya kalau ngikutin saya ya, garis-garisnya sudah saya berikan. Ya, tapi ini kan 2017 waktu itu saya belum rajin bikin YouTube video ya. Saya mulai dari Maret ya. Tapi di sini sebelumnya yang ngikutin saya ya juga ini ikutin aja gelombangnya seperti ini kan sudah saya gambarkan garis-garisnya, ini area boundary sudah saya gambarkan, ini jejaknya sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi yang lagi nonton catat ya, pasang automatic order, profitnya lumayan. Kalaupun loss gagal ya terukur ya, karena sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya. Kurang lebih cukup. Nah, berikutnya Medco. Nah, Medco bagaimana Mas Sunar, kemarin turun drastis. Memang ada yang kayak saya bilang ya jual dulu kalau di bawahnya 650. Lah hari ini rebound Mas Sunar. Oh, berarti Mas Sunar ngawur itu kok. Kemarin bilang jual, oh hari ini rebound. Ya karena harga saham di pasar saya nggak bisa atur ya. Tapi saya sudah sebutkan, ini uptrendnya masih bagus, ini trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau dia masih naik lagi, kalau mau kejar ya silakan ya, seperti itu. Tapi posisi sekarang ada dua pilihan ya. Mau buy and di 590, artinya kalau dia koreksi di bawah 590 berhasil naik, berhasil kita buy. Atau ya, kalau posisi di tengah-tengah antara 050 dan 695, kalau mau buy-nya tunggu sekalian breakout ya. Paling nggak paling cepat mulai kalau dia naik ke atasnya hanya kemarin 690. Naik ke atas 690 buy, atau ikutin garis saya, naik ke atas 695 buy, bertahap aja, naik ke atas 720 tambah lagi. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 760, 790, dan 835 masih memungkinkan ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Bahkan ini sebelumnya saya sudah gambarkan rounding bottom ya, atau kalau dilihat di sini ini double bottom ya. Tapi di sini saya gambarkan rounding bottom di sini ya. Ini kalau breakout ini targetnya 835 masih tercapai ya, seperti itu. Paling enggak ya di 760-an lah di sini ya. Jadi ini masih cukup bagus sebenarnya uptrendnya. Koreksinya masih cukup wajar ya, seperti itu ya. Nah, kenapa ada yang tanya saya sarankan untuk jual ya, karena kalau koreksinya seperti ini ya lebih baik jual dulu sebagian, tapi kalau turun lagi jual dulu semuanya, seperti itu ya. Tapi saya sudah sebutkan ya, kalau dia selama bertahan di atas 590 dia masih cukup bagus peluangnya untuk Medco ya, seperti itu ya. Kalau buy windows ada dua area, 590 atau 555. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Kurang lebih cukup. Tawon. Akuan ini sebenarnya walaupun kemarin saya nggak bahas karena saya sudah bahas beberapa saham ya, saya nggak bahas semuanya ya. Di sini sudah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya. Jadi setiap kali kalau kita bicara mengenai Fibonacci retracement, Anda ingin belajar ya, silakan ada 3 video di video deskripsi di bawah ini ada 3 video ya mengenai Fibonacci retracement ya. Semua saham ya yang kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari swing high-nya dan swing low-nya di sini, dia downtrend ya posisinya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2%, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi naik lagi ke atas Fibonacci retracement 50%, tambah lagi breakout ke atas 61,8%, mau tambah lagi atau average up silakan tambah lagi. Jadi sebenarnya sudah saya bahas juga, ini garisnya sudah saya berikan juga 505 ya, lebih ya. Jadi posisi sekarang kalau mau buy sekarang boleh, bertahap aja. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 530 dan 560. Jadi buy-nya bertahap aja.
Kalau misalnya nggak berani, ya boleh buy on weakness, tunggu di area sekitar 485 atau sekitar bawahnya lagi ini ya, 460-an ya. Jadi artinya kalau dia turun bukan 460, 465-an, 470 lah ya. Jadi kalau dia turun di bawah 470, kalau berhasil rebound atau naik ke atas 470, di sana kita kesempatan untuk buy. Itu yang buy on weakness. Atau buy sekarang tipenya buy high sell higher, tapi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif ya. Begitu ya. Ini memang resistennya di sini ya. Oh Pak Sunar, jangan-jangan ini sudah sentuh besoknya koreksi, ya kan? Ya kalau besoknya koreksi ya selama dia bertahan di atas 468 di sini garisnya atau 470 ya, dia masih cukup bagus. Karena menurut ilmu Fibonacci retracement, kalau sahamnya lagi downtrend selama dia bertahan di atas 38,2%, dia masih cukup bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk CTRA. Jadi CTRA sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya ya di sini ya. Breakout ke atas 1035 boleh buy, tambah lagi. Ke atas 1060 tambah lagi. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1035 dan 1000 ya. Itu untuk CTRA. Nah, kalau yang belum punya, bagaimana Pak Sunar strateginya? Ada dua ya. Tunggu aja di area 1000 ya kan? Atau buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1060 silakan buy. Buy-nya bertahap aja, target price berikutnya 1110 dan 1190 ya. Jadi buy on weakness tunggu di 1000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1000, kemudian dia berhasil rebound atau mantul lagi ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu bagi yang mau buy on weakness yang belum punya. Kalau yang sudah punya mau tambah lagi, tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 1060. Jadi garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Bukan karena dia sudah naik itu saya gambarkan garisnya, enggak ya. Anda bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya mengenai CTRA ya. Memang lama banget ya sebelumnya ya. Karena dia ini koreksinya juga lama ya, naik pun dia nggak sampai pernah naik ke atas 1000 ya. Kemudian turun lagi. Nah, disinilah saya sudah pernah sebutkan berulang kali. Kita jangan sampai membatasi diri kita dengan resisten ya. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan kita halangan untuk maju lagi. Dalam arti kalau ketemu resisten takut, langsung jual. Padahal uptrendnya masih bagus ya gitu. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi saya sudah sebutkan berulang kali. Kurang lebih cukup sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatannya, memang kritiknya itu seringkali yang kritik saya itu Pak Sunar ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Ya video playbacknya diperlambat. Jadi di settingan videonya itu kan untuk di YouTube playernya kan ada settingan video playbacknya bisa diperkecil ke 0,75 kali ya, diperlambat ya. Harusnya sih lebih jelas ya kalau diperlambat ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, itu yang paling penting, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.